Bahasa tubuh orang berbohong. Disclaimer: perilaku yang dianggap sebagai kebohongan biasanya adalah manifestasi stres, bukan ketidakjujuran. Perlu memperhatikan tanda-tanda stres dan tegang orang tersebut dalam konteks tertentu dalam mengungkap kebohongan. Perlu memperhatikan budaya tertentu, kebiasaan, dan kelainan saraf dalam mengidentifikasi ciri-ciri orang berbohong melalui bahasa tubuh. Menutup mulut dan terbatuk. Keinginan untuk menutup mulut atau meletakkan tangan di mulut merupakan gerakan refleks yang terjadi dengan sendirinya. Tanpa disadari, otak meminta tangan orang yang berbohong untuk menghentikan pernyataan bohong yang diungkapkan. Beberapa orang juga menyembunyikan kebohongan dengan berpura-pura batuk, padahal tidak sedang terkena penyakit batuk. Menyentuh hidung. Ciri-ciri orang berbohong selanjutnya adalah gerakan mengusap bagian bawah hidung, baik secara cepat atau lambat. Seringnya orang yang berbohong bukan menggosok bagian hidung dengan keras atau menggaruk hidung, karena gerakan ini dilakukan secara ringan dan lembut. Ujung saraf halus pada hidung akan terasa gatal saat orang berbohong, sehingga orang yang berbohong akan mengusapnya. Menggaruk leher. Ciri orang yang berbohong adalah menggaruk leher yang biasa dilakukan dengan jari telunjuk saat mengatakan kebohongannya. Namun, bahasa tubuh ini merupakan satu kesatuan dengan gerakan menutup mulut dan menyentuh hidung. Menggosok mata dan jumlah kedipan. Bahasa tubuh menggosok mata bukan berarti selalu dilakukan di bagian mata, namun bisa terjadi di area sekitar mata, seperti di bawah mata atau daerah sekitar alis. Ciri lain orang yang berbohong adalah adanya peningkatan jumlah kedipan. Orang yang sedang berbohong akan menjadi gugup sehingga saraf matanya bekerja lebih cepat dari biasanya. Perubahan nada suara. Jika perkataan seseorang menunjukkan intonasi yang tidak jelas sehingga harus diulang kembali, dikarenakan volume suara yang mengecil atau artikulasi suara yang tidak jelas, maka kemungkinan besar perkataannya tidak benar. Melakukan kontak mata lebih banyak. Hasil riset menunjukkan bahwa psikopat, penipu, dan pembohong biasanya akan meningkatkan intensitas kontak mata saat melakukan kebohongan. Mereka justru melakukan kontak mata yang lebih banyak dibandingkan individu lain. Mereka mengunci tatapan mata dengan korbannya. Hal ini dilakukan dengan sadar karena diyakini bahwa orang yang menatap lawan bicaranya menandakan kejujuran. Gerakan kepala. Ketika seseorang mengangguk atau menggeleng saat sedang berbicara, dan gerakannya terjadi secara simultan bersama dengan apa yang dikatakan, maka apa yang disampaikannya adalah benar. Namun, gerakan kepala harus konsisten atau selaras dengan apa yang disampaikan. Jika gerakan mengangguk atau menggeleng dilakukan setelah berbicara diikuti jeda, maka kemungkinan besar apa yang dikatakannya adalah kebohongan. Merasa tidak nyaman. Peningkatan volume keringat dan tarikan nafas, getaran di tubuh, atau gerakan lain untuk menutupi atau menahan tangan ataupun bibir. Mengatupkan bibir rapat-rapat dapat menjadi tanda tidak nyaman atau ciri-ciri berbohong. Hal ini perlu diperhatikan, terutama jika hal tersebut terjadi pada situasi yang seharusnya tidak terjadi kegugupan. Posisi telapak tangan ke atas. Bahasa tubuh ini dilakukan ketika seseorang mengatakan sesuatu dan ingin Anda mempercayainya. Telapak tangan yang menghadap ke atas tidak menunjukkan keyakinan dan memohon untuk dipercaya. Kalau kamu merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa beritahukan teman-temanmu agar kamu tidak lagi dibohongi.